sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang krisis hipertensi. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Panduan Pelayanan Medis PB Papdi. Krisis hipertensi adalah keadaan hipertensi yang memerlukan penurunan tekanan darah segera karena akan mempengaruhi keadaan pasien selanjutnya. Tingginya tekanan darah bervariasi, yang terpenting adalah cepat naiknya tekanan darah. Krisis hipertensi dibagi dua, ada yang emergensi, ada yang urgensi. Yang emergensi adalah situasi di mana diperlukan penurunan tekanan darah segera dengan obat antihipertensi parenteral karena adanya kerusakan target organ akut ataupun progresif. Sedangkan urgensi adalah situasi di mana terdapat peningkatan tekanan darah yang bermakna tanpa adanya gejala yang berat ataupun kerusakan organ target progresif, dan tekanan darah perlu diturunkan dalam waktu beberapa jam. Untuk diagnosisnya, dari anamnesa perlu ditanyakan adanya riwayat hipertensi sebelumnya dan terapinya seperti apa. Kepatuhan pasien meminum obat seperti apa, tekanan darah rata-rata berapa, adakah riwayat pemakaian obat-obat simpatomimetik dan steroid, adakah kelainan hormonal, adakah riwayat penyakit kronik lainnya, gejala-gejala cerebral, jantung, dan gangguan penglihatan. Untuk pemeriksaan fisik, perlu diukur tekanan darah pada kedua ekstremitas, perabaan denyut nadi perifer, bunyi jantung, bruit pada abdomen, adanya udem atau tanda penumpukan cairan, funduskopi, dan status neurologis. Dari lab, sesuai dengan penyakit dasar, penyakit menyerta, dan kerusakan organ target yang terjadi. Untuk diagnosis bandingnya dapat dibandingkan dari segi kondisi cerebrovaskuler seperti ensefalopati hipertensi, infak otak aterotrombotik dengan hipertensi berat maupun pendarahan intracerebral. Dari segi kondisi jantung seperti diseksi aorta akut, gagal jantung kiri akut maupun infak miokard akut. Dari segi kondisi ginjal seperti glomerulonefritis akut, hipertensi renovaskuler maupun krisis renal karena penyakit kolagen vaskuler. Akibat katekolamin di sirkulasi seperti krisis feokromositoma, interaksi makanan, ataupun obat dengan MAO inhibitor. Dapat juga dari segi eklamsia, dari segi kondisi bedah seperti hipertensi berat pada pasien yang memerlukan operasi segera, hipertensi pasca operasi, pendarahan pasca operasi dari garis jahitan vaskuler. Dapat juga dibandingkan dengan luka bakar berat, epistaxis berat, maupun trombotik trombositopenik purpura. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan seperti darah perifer lengkap, urinalisa, ureum kreatinin, gula darah, elektrolit maupun EKG. Pemeriksaan khusus sesuai indikasi seperti fototorak, ekokardiografi, aktivitas renin plasma, aldosteron, metanefrin ataupun katekolamin, USG abdomen, CT scan, dan MRI. Untuk terapinya, target terapi hipertensi emergensi sampai tekanan darah diastolik kurang lebih 110 mmHg atau berkurangnya mean arterial blood pressure 25% dalam waktu 2 jam. Pada pasien stroke hanya boleh 20% saja, dan khusus pada stroke iskemi. Tekanan darah baru diturunkan secara bertahap bila sangat tinggi lebih dari 220/130 mmHg. Setelah diyakinkan tidak ada tanda hipoperfusi organ, penurunan dapat dilanjutkan dalam 12-16 jam selanjutnya sampai mendekati normal. Untuk penurunan tekanan darah pada hipertensi urgensi dilakukan secara bertahap dalam waktu 24 jam. Komplikasinya berupa kerusakan organ target. Untuk terapinya dari krisis hipertensi, yang pertama hipertensi emergensi dapat diberikan obat diuretik dan vasodilator. Diuretik seperti furosemid dengan dosis 20-40 mg dapat diulang, hanya diberikan bila terdapat retensi cairan. Untuk vasodilator seperti nitrogliserin infus 5-100 mcg per menit, dosis awal 5 mcg per menit dapat ditingkatkan 5 mcg per menit tiap 3-5 menit. Atau diltiazem dengan bolus IV 10 mg 0,25 mg per kilogram berat badan dilanjutkan infus 5-10 mg per jam. Atau klonidin 6 ampul dalam 250 ml cairan infus, dosis diberikan secara titrasi. Atau nitroprusid dengan infus 0,25-10 mcg per kilogram berat badan per menit, maksimum 10 menit. Untuk krisis hipertensi yang urgensi dapat diberikan captopril dengan dosis 6,25 sampai 50 mg per oral ataupun sublingual bila tidak dapat menelan. Atau klonidin dengan dosis awal per oral 0,15 mg, selanjutnya 0,15 mg tiap jam dapat diberikan sampai dengan dosis total 0,9 mg.
atau labetalol dengan dosis 100-200 mg per oral, atau furosemid dengan dosis 20-40 mg per oral. Untuk prognosis dari krisis hipertensi adalah dubia. Jadi, krisis hipertensi ada dua, ada yang emergensi, ada yang urgensi. Yang emergensi ada kerusakan organ target dan diperlukan penurunan tekanan darah yang segera dalam waktu 2 jam. Sedangkan yang urgensi tidak ada kerusakan organ target dan penurunan tekanan darahnya dalam waktu 24 jam. Itu bahasan kita tentang krisis hipertensi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.